Berdasarkan riset kami untuk jadi wali kota Medan 100 M itu minimal harus ada, Bang. Kalau misalnya sekarang pemilunya seperti itu ya karakternya, berapa orang sih warga Medan yang bisa jadi calon wali kota? Ada istilahnya gini, we don't need fuck because government fuck us every day. Berapa orang sih yang punya uang di bank account-nya itu sampai lebih? Tapi kan karena itu juga akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang nggak amanah kan, karena prinsip balik modal tadi dari pemilih sampai kemudian yang dipilih akan mempunyai mindset yang sama. Nah kita udah tahu terjerembab dalam kondisi seperti masa nggak ada choice lain, ini kan pertanyaan juga nih. Nah pertanyaan abang itulah pertanyaan yang sampai sekarang masih kami cari jawabannya. Belum terjawab ya? Belum terjawab, makanya program studi ilmu politik divisi khusus itu masih relevan karena masih ada pekerjaannya mencari jawaban atas problem itu. Baik, menarik nih, nanti kita bahas lagi lebih jauh. Nah ini ada pertanyaan kembali kepada program makan bergizi gratis ya. Terlepas dari pelaksanaannya yang masih banyak kekurangan, bagaimana pendapat Bang Predik jika ada yang bilang program ini bualan semata dan terlalu muluk-muluk untuk direalisasikan di masa sekarang? Sepakat saya. Kan butuh uang besar tadi ya, MBG. Dan yang lebih penting sebetulnya pendidikan gratis. Maksudnya kalau kita cari alternatif kebijakan yang bisa dibuat, pilihan kebijakan yang bisa diambil dengan uang yang dipakai untuk MBG, gitu. Atau ya pendidikan gratis gitu ya, atau misalnya stabilkan saja pangan kita, gitu. Bikin supaya ibu-ibu seluruh Indonesia itu bisa beli terjangkau lah bahan-bahan pokok, terjangkau bahan pokok, bisa mereka beli dengan disubsidi lah dari pemerintah misalnya gitu ya. Kan itu akhirnya mereka bisa bikin siapkan bekal untuk kan lebih berfaedah itu kan. Dan para petani penjual di pasar juga akhirnya roda perekonomiannya jalan kan dengan kondisi itu. Betul Bang, sampai saat ini saya melihatnya ya MBG ini akhirnya ujung-ujungnya adalah cuman bagian dari untuk mengambil sumber daya negara aja. Kalau nggak salah minggu lalu ya. Kayak kata orang halus tuh. Ya, orang Medan tuh kayak nyiram garam ke laut kayak katanya begitu ya. Kerjaan sia-sia. Untuk kita, untuk warga, tapi untuk mereka itu kan proyek besar, Bang. Berapa angkanya kan? Jaringan minggu lalu tuh atau 2 minggu lalu saya lupa, Bocor Halus Tempo membahas soal MBG kan. Melihat siapa yang diuntungkan. Ternyata kan beberapa ini menurut Tempo ya, bisa aja salah, tapi yang kita dapat sejauh ini itu gitu. Di lingkaran Presiden. Ya. Dan kita lihat juga beberapa berita kan, saya lihat ada beberapa YouTuber atau nanya ke anak sekolah gitu kan, merasa bahwa atau ke ahli lah gitu ya, ke para ahli nanya. Yang lebih penting kan ya bukan makan siangnya, balik lagi itu tadi. Kenapa nggak uang sekolahnya aja yang ini atau gaji guru honorer aja dikasih kan, disejahterakan. Itu sih, jadi MBG ini saya kira akhirnya jadi ajang bancakan lagi. Gitu. Kalau sebelumnya kan yang jadi ajang bancakannya kan infrastruktur. Iya benar. Bangun jalan tol. Benar. Ini sekarang makan siang gratis nih ya. Siang. Makan bergizi gratis. Ganti ya? objeknya aja Bang, dari jalan tol ke kotak nasi. Kayaknya angka yang dikeluarkan juga mirip-mirip jangan-jangan ya? Mirip-mirip Bang, jadi ratusan T. Jadi mirip sama awal Presiden Pak Jokowi dulu menjabat 2014. Awal Presiden Pak Jokowi menjabat tuh dia mencabut subsidi BBM kalau Bang Zain masih ingat. Cabut subsidi BBM, kurangi gitu, efisiensi lah. Tapi yang dicabut itu subsidi BBM. Untuk apa? Itulah yang saat itu premium udah nggak ada lagi. Jadi Pertalite. Iya, jadi Pertalite betul. Nah, uangnya dipakai untuk bangun jalan tol. Ya, termasuk salah satunya tol kita ya yang ada sampai kisaran sekarang. Sekarang kan sama aja, polanya kan berulang aja. Cuman kali ini bukan jalan tol. Tapi saya potong dulu. Terkait dengan jalan tol itu kan ada sebagian bilang bahwa itu bukan uang negara pada prinsipnya, investor yang akhirnya yang menjadi uang itu kemana jadinya? Kan ini jadi pertanyaan lagi nih. Tetap ada uang negara. Porsinya tetap dikasih ke BUMN. Kan yang mengerjakan proyek itu kan BUMN dan swasta. BUMN yang utama karya segala macam lah ya. Nah itu kan disuntik modal pada saat itu. Modal untuk membangun itu. Memang swasta yang
yang lebih besar ya, porsinya kalau nggak salah. Cuman ya tetap uang negara kan prioritasnya ke situ. Tetap ada ya. Ya, jadi sama aja sama MBG ini gitu. Cuman lebih populis aja dia, lebih apa ya, bagi masyarakat kita lebih enak aja dengarnya. Betul. Lebih banyak aja yang merasa lebih berharga makan siang gratis daripada jalan tol, karena jalan tol kan eksklusif. Iya benar. Ya, untuk orang-orang yang punya roda 2 kan. Roda 4. Iya. Baik, Bang. Sejauh mana kebijakan yang diambil dalam 6 bulan terakhir ini, apakah benar-benar didasarkan pada data, bukan sekedar feeling, atau karena tekanan koalisi parpol? Nah, tambahan pertanyaan saya sebetulnya, Bang, terkait dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang pemimpin pemerintahan, kita akhirnya bersinggungan juga dengan perkara partai politik. Dan ujung-ujungnya nanti adalah ketua partai. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ya, bahwa para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu sebetulnya lebih takut dan lebih tunduk kepada partainya ketimbang kepada mewakili aspirasi masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan saya di awal, apa komentar Bang? Ya, Bang Zain sudah mengajukan pertanyaan dan memberikan jawabannya. Jadi memang kan kebijakan itu memang kita bisa bagi dua. Apa Bang tadi istilahnya? Science based policy ya, atau kebijakan yang berbasis data ya. Yeah. Atau yang berbasis kepentingan politik. Yeah, mana nih yang lebih banyak selama ini kan, selama 6 bulan? Pertanyaannya itu. Nah, pemerintah itu sekarang bikin kebijakan apapun itu selalu punya justifikasi sainsnya juga, Bang. Mereka mengaku kita sudah punya apa namanya? Data. Ya, sudah punya kajian, data, alasan kenapa ini kebijakan ini diambil di apa? Kan kebijakan MBG misalnya, mereka punya hitung-hitungan sekian anak sekolah kita nanti akan tidak lapar lagi. Dengan tidak lapar dia akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik, ya. Habis itu dia pasti akan menjadi sumber daya yang berkualitas kan gitu-gitu hitung-hitung. Itu kan sains tuh, apa namanya? Data gitu. Tapi memang problemnya adalah selalu ada dikotomi antara kebijakan berbasis data atau kebijakan berbasis kepentingan. Karena di sistem kita sekarang ya yang seperti Abang bilang, wakil-wakil kita di Senayan sana lebih takut sama ketua partainya. Even presiden pun takut sama ketua partai. Betul. Karena kalau ketua-ketua partai itu berkoalisi dan bisa aja dia mengimpeach presiden. Nah, sekarang pun begitu. Wakil-wakil rakyat kita memang mereka turun tuh, ada istilahnya reses kan, untuk menyerap aspirasi ke dapil. Ketika itu mereka ajukan ke gedung parlemen, ketika tidak dapat lampu hijau dari ketua partainya atau ketua fraksinya gitu, untuk itu diusulkan, ya nggak bisa juga. Karena kalau mereka melawan, mereka bisa di PAW. Diganti gitu, dicarilah kesalahannya. Kalau ingat stand up ini kayak apa namanya, backsound di video kamu siapa, kamu siapa. Nah, kembali ke pertanyaan saya, sepertinya ini kan indikator berat Bang, bahwa sebetulnya aturan main di kita ini udah bermasalah kalau kita bilang. Ya memang Bang. Banyak aturan main kita yang memang bermasalah. Balik lagi karena memang yang membuatnya itu sengaja membuatnya bermasalah. Yang membuatnya itu aturan itu menguntungkan mereka. Problem kita sekarang itu, kalau kita cek komposisi yang buat aturan kita kan DPR, Bang. Kalau kita cek komposisi anggota DPR kita, baik periode ini sebelumnya pasca reformasi ya, pasca 98, itu kan mayoritas pengusaha. Nah, mereka itu bikin kebijakan yang memang sengaja menguntungkan mereka. Contohnya adalah kebijakan dalam dalam misalnya pemilihan kepala daerah. Mereka ciptakan situasi di mana kalau kamu hanya punya uang ber-M-an, puluhan M, ratusan M, baru bisa mencalon. Lewat cara apa? Lewat cara misalnya mereka bikin aturan harus ada dukungan partai sekian. Partainya udah mereka kuasai gitu. Untuk mendapatkan dukungan partai harus bayar. Harus bayar tuh Bang. Mahar istilahnya ya. Mahar betul, uang perahu, mahar, banyak nama lah. Nah itu yang menjelaskan kemudian kenapa banyak regulasi atau aturan main kita itu ya bermasalah, karena memang yang membuat itu bukan representasi kita. Jadi kepercayaan Abang sekarang sudah bisa digeser ya antara person yang bermasalah dengan aturan main yang bermasalah. Semuanya Bang. Kalau saya belum ya. Saya nggak mendikotomi ini orang atau strukturnya. Menurut saya sih dua-duanya. Karena kan kalau bisa kita bilang bahwa kalau nih ya kita analogikan dalam sebuah sekolah, kalau ada 30 siswa ya kan, kalau 25 yang bermasalah gitu kan, 5-nya oke,
Kondisinya seperti apa? Sebaliknya kalau 5 yang bermasalah, 25-nya benar, siapa yang bermasalah di situ gitu Apakah kan? sistemnya atau orangnya gitu ya? Ini kan menjadi pertanyaan juga karena apa ya, dalam konteks kehidupan ini kan kita juga sebagai pengamat politik atau masyarakat yang dari hari ke hari melihat berita peristiwa ini kan harus punya kesimpulan yang pasti lah. Nah, kita butuh kesimpulan yang pasti nih dari Bang Fredrik nih kira-kira. Tapi nanti di akhir ya kita bisa pastikan itu. Saya udah punya jawabannya juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih tentang Indonesia gelap dan runtutan demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Apakah ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan pada pemerintah dan bagaimana dampaknya ke depan? Saya sepakat Bang, dan itu jadi perhatian pemerintah. Yang saya lihat ya. Kenapa? Sekarang kalau Bang Zain perhatikan pidato-pidato Pak Presiden Prabowo, Wapres atau menteri-menterinya, kadang-kadang mereka menyebut itu demi bukan Indonesia maju lagi. Slogannya kan Indonesia maju kan. Kabinet Indonesia, Kabinet Merah Putih, terus ada Indonesia maju tuh tulisan. Mereka bilang selalu di belakangnya Indonesia cerah, mengcounter narasi Indonesia gelap tadi ya. Gitu ya. Tapi kan kalau kita harus fair, kita lihat kenapa ada Indonesia gelap ini kan memang itulah efek dari kebijakan pemerintah yang dibuat tadi mengabaikan rakyat tadi kan. Tagar Indonesia gelap itu merepresentasikan kekecewaan sebagian segmen di masyarakat kita yang memang semakin makin kesini makin kesana gitu ya. Makin kesini makin kesana. Masih di awal udah digebukin gitu ya. Betul. Ada istilahnya gini, we don't need fuck because government fuck us every day. kita nggak perlu bercinta karena negara udah memperkosa kita tiap hari. Itu istilah yang digunakan oleh banyak gerakan revolusioner di banyak negara. Tapi nggak tanggung-tanggung loh. Kalau kita lihat pemerintah sekarang punya jawaban juga terkait dengan kondisi sekarang itu, bahwa bilang yang demo-demo itu kan ditunggangi. Nah sama seperti tadi. Nah, ya gimana ini ya. Jadi istilahnya tuh kayak orang berlaga argumen bukan pada posisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin, tapi malah lebih kepada mencari argumen-argumen balasan gitu. Ini gimana ceritanya? Itu termasuk yang namanya logical fallacy, Bang. Itu kekeliruan berpikir. Yang kalau berdebat yang dikritik itu bukan substansi debatnya, tapi menyalahkan orangnya lah apa segala macam. Sama kayak misalnya si bapak bilang sama si anaknya, nak kamu jangan merokok. Merokok itu menghabiskan uang jajanmu, rusak kesehatanmu. Baru si anak bilang, alah bapak aja merokok. Gitu. Itu kan itu logical fallacy. Ya, artinya bukan substansi perdebatannya yang diambil gitu, dan itu sering terjadi dalam debat politisi kita ya. Itu namanya straw man kalau nggak salah dalam ilmu logika. Nah, pemerintah kan juga menjawab seperti itu kan, ini ditunggangi gitu. Tapi apa semudah itu juga orang ditunggangi? Dan berapa orang yang menunggangi itu gitu. Dan cobalah lihat aja lah, kayak videonya Wapres Gibran. Yang like kan berapa? 8.000. Tapi yang dislike itu 1.600. Terus 6.000 ya. Apa itu dibayar? Siapa yang mau bayar orang untuk nge-dislike sebanyak itu gitu? Untuk dengan efek yang kecil kemungkinannya kan. Kalau kita dalam politik ini juga kan ada untung rugi juga, Bang. Kalau orang mengeluarkan sekian, apakah hasilnya itu udah pasti gitu? Sama seperti orang berinvestasi lah. Kan enggak juga gitu. Kenapa enggak fokus pada toh yang protes itu kan masyarakat Indonesia juga. Kenapa enggak kalau cara saya jadi presiden atau saya jadi penasihat presiden, kenapa enggak berpikir, walaupun saya agak ragu nanti ke depan bukan orang seperti ini yang akan diangkat ya kan. Oke. Kalau saya jadi penasihat saya akan bilang, ya Pak Presiden, Bapak pikirkanlah bagaimana caranya membuat situasi di masyarakat kita yang membuat orang-orang itu nggak mau dibayari untuk ngejek-ngejek pemerintah atau ngejek-ngejek Indonesia gelap segala macam. Gimana caranya? Ya caranya jangan lagi kibulin warga lah. Gitu. Itu kan gara-gara warga nggak puas kan. Gitu sih, Bang. Iya. Baik. Oke. Demonstrasi ini berlanjut pertanyaan. Demonstrasi yang ditunggangi asing, tekanan pada jurnalis sampai menepis pendapat dari kaum akademis. Apakah memang kita akan kembali ke masa Orde Baru dengan pemerintahan yang otoriter? Bagaimana pendapat Bang Fredrik melihat ini? Agak susah sebetulnya Bang kembali letterlek ke Orde Baru karena sekarang kondisi-kondisi masyarakat, kondisi-kondisi yang memungkinkan sistem itu berdiri itu sebetulnya udah jauh berbeda. Saya tidak yakin juga
di antara koalisi mereka itu setuju misalnya kalau makin mengarah ke sistem yang orde baru yang otoriter gitu ya. Cuman tanda-tandanya kan makin banyak gitu. Betul. Orang ngeliat dari tanda itu justru makanya bisa sandingkan itu. Salah satu yang poin orde baru itu kan militeristik. Iya. Nah, militerisme itu mulai kemarin ya duifungsi lewat RUU TNI. MBG itu juga Bang kan itu yang coba dipakai untuk mengimplementasikannya kan tentara tuh. Mulai dikasih kerjaan kan. Tanda-tandanya mulai muncul gitu. Dan beberapa diskusi kemudian didatangi ada intel tentara, intel polisi gitu ya. Nah, tanda-tandanya ini udah mulai muncul bahwa mengarah ke situ. Kalau misalnya kita sebutkan apakah kita mengarah ke sana, tanda-tandanya sudah ada. Cuman apakah sebuah kepastian gitu ya? Sebuah kepastian kita nggak bisa only times yang bisa hanya waktu yang bisa menjawab kan. Cuman kalau kepercayaan saya sih Bang agak susah kita bisa kembali ke situ. Karena untuk kembali ke situ elit-elit ini akan saling berini juga gitu. Artinya di atas juga saling tidak berkesesuaian ya dengan perkara itu ya. Nggak semua juga sepakat dengan kalau kembali ke sistem yang otoriter. Saya meyakini itu ya, bisa aja keyakinan saya salah. Gitu. Tapi apa yang nggak bisa dilakukan kalau kemudian berujung pada deal-deal yang selama ini kita dipertontonkan oleh penguasa kan? Bahwa apalagi kita melihat basically penguasanya berasal dari pengusaha. Ya kan, artinya kalau selama ada cincin-cincin di atas selesai masalah ini kan. Nah, bahwa yang dilakukan pemerintah saat ini lebih kepada mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan pemerintah itu kan nyata, dan kalau seandainya hal yang dilakukan itu justru akan meredam ya, termasuk kalau kita lihat yang real kemarin perampasan aset kan nggak berjalan, benar kan? Betul, nah faktanya justru yang terjadi adalah ke masyarakat. Itu apa sih yang harus dipedulikan pemerintah sekarang ke masyarakat? Kan nggak ada juga garansi bahwa itu nggak akan terjadi gitu loh. Ya, jadi pemerintah juga mungkin yakin ya bahwa ini analisis gembel saja. Pemerintah juga mungkin yakin kebijakan yang nyeleneh apapun yang dia buat sekarang, masyarakat nggak akan protes ya, tapi nggak akan sampai menumbangkan mereka gitu. Menarik nih, lanjut. Karena elit udah mulai tahu nih cara untuk membungkam, kondisikan kalau bahasa kita. Masyarakat sipil supaya nggak ribut, supaya nggak mengkondisikan mahasiswa gerakan buruh supaya nggak ribut, dibuat bodoh. Iya benar. Bagi saya MBG itu tidak membuat kita pintar, membuat kita nggak kritis aja sini, atau banyak kebijakan lain lah yang sehingga kalau pemilu itu mereka cukup disuap pakai bansos saja. Gitu. Berdasarkan pengalaman pengalaman. Ini kan belajar dari pengalaman sebelumnya kan. Jadi udah dikondisikan sedemikian rupa masyarakatnya itu supaya tidak menyatu. Kita ini kan nggak menyatu nih Bang. Antara mahasiswa dengan buruh, dengan ibu rumah tangga, dengan pekerja profesional yang semuanya sebetulnya korban kebijakan negara, even kelas menengah ya Bang. Pekerja kantoran, budak korporat tuh. Ini kan nggak saling terhubung nih karena pemerintah memang membuat itu semua tercerai berai. Terkondisikan ya. Mengkondisikan. Dan partai-partai pun mereka sudah dikendalikan kan. Makanya kemudian makanya ada ucapan kita nggak perlu orang pintar kan kalau Bang Cin. Orang pintar nggak jadi apa-apa. Benar. Karena itu semakin menguatkan ya. Elit itu memang nggak mau kita pintar. Kalau kita pintar kita akan recokin mereka. Kalau kita recokin mereka nggak bisa bikin kebijakan yang menguntungkan mereka lagi. Benar. Logikanya sih begitu Bang. Tapi pada porsi seperti ini kalau kita lihat masyarakat udah pada titik terendah ya. Jadi kesannya malas berpikir, malas mengkritis dan malas mengambil resiko untuk memperbaiki kondisi yang ada. Gimana pendapat Bang? Ini karena memang udah kelamaan kena bansos atau gimana sih? Sayangnya iya, memang begitu Bang. Memang berhasil upaya sistematis dari pemerintah. Ini kan sistematis ya? Iya. Dibiarkan tengkes atau stunting itu makin banyak betul. Pendidikan dipersulit ya, dikurangi sehingga salah makin mahal segala macam. Jadi orang makin nggak banyak yang bisa menikmati bangku kuliah ya. Kuliah pendidikan tinggi. Ya kan dalam negara demokrasi sebenarnya ada prasyarat tuh. Kalau kata si Rocky Gerung tuh, dia mengutip Jean-Jacques Rousseau, dia bilang demokrasi itu ibaratnya orang itu baik untuk orang yang perutnya udah kenyang gitu. Kalau lapar nggak masuk dia. Kayaknya fix ini kita ganti oleh ceritanya.
Lagi baca kan? Benar. Tapi saya meyakini gitu ya, ini analisis gembel aja sih. Iya. Ya apa namanya? Ya demokrasi butuh warga yang kritis supaya bisa berjalan. Kalau balik tadi ke pertanyaan abang sebelumnya, apakah kita mengarah ke sistem otoriter? Ya kita dibuat bodoh sehingga nanti sistem otoriter itu bisa datang lagi. Kenapa di banyak negara berkembang, di awal-awal mereka menjadi negara itu banyak yang otoriter? Salah satu penjelasannya itu karena warganya juga belum banyak yang melek huruf, belum ada yang bisa calistung segala macam, yang masih miskin, masih bodoh. Faktanya memang kita lihat sekarang begitu ya, banyak sekali anak-anak murid itu yang hafal perkalian juga udah mulai bermasalah. Kita lihat di media sosial kan? Betul bang, kemarin saya nengok anak SMK penutupan sekolah velocity satu sekolah itu generasi macam apa tuh? Generasi merah jambu. Nanti ada adik prakerin jangan mau sampai. Itu sama sekali nanti pulang kita tes mereka perkalian lagi. Iya, tes. Oke, kita lanjut ke Undang-Undang TNI, RUU Polisi dan RUU KUHP. Oh iya. Nah, bagaimana abang melihat atau menjelaskan permasalahan ini ke masyarakat terkait dengan prosesnya itu? Lagi-lagi ini berkaca dari pengalaman proses di RUU TNI kemarin. Kan praktis nggak ada kebijakan, nggak ada partisipasi publik. Iya. Dikerjakan. Sampai akhirnya ada yang nyusup ke dalam hotel ya? Betul, sampai digeruduk tapi diusir sama pihak hotel kan. Sengaja dibuat di bulan puasa gitu ya. Betul. Prosesnya cepat. Nah, kita curiga akhirnya adalah bahwa ini semua berbagai undang-undang itu dicoba untuk direvisi untuk kepentingan kekuasaan aja gitu. Bukan untuk kepentingan kita. Kan harusnya peraturan itu untuk kepentingan kita. Betul. Tapi mulai tadi merevisi aturan jumlah kementerian, merevisi undang-undang TNI, ini juga Polri. Ya kita berhak curiga dong bahwa ini untuk kepentingan kekuasaan. Nanti kita lihat aja. Kalau memang partisipasi publik itu diabaikan, kalau ada orang yang protes terus kemudian direspon dengan aksi represif, intel dikerahkan untuk membungkam masyarakat, intel tentara lagi ya. Harusnya kan intel tentara kan dikirim ke luar negeri. Betul. Mana ini tentara negara mana nih yang mau nyerang? Bukan masalah domestik ini. Bukan masalah apa kan? Orangnya si bapak menginteli anak sendiri. Iya, benar. Nah, kita patut curiga pola seperti yang terjadi di RUU TNI kembali berlanjut. Oleh karena itu bagi saya ya kita ya kritis saja. Ketika itu muncul, memang sekarang ini agak makin miris. Saya sebagai dosen melihat mahasiswa pun makin nggak peduli juga. Terpengaruh masalah media sosial ya, gadget segala macam, ditambah lagi kondisi-kondisi tadi makin nggak peduli ya. Ya lebih senang velocity mereka daripada membahas. Masalah nggak bagi seorang dosen? Masalah sekali bang, masalah sekali. Apalagi jurusannya politik kan? Politik, ya betul. Yang harusnya yang memang bahasan yang memang kita pelajari itu adalah negara. Gitu. Benar. Ketika negara nggak benar kan? Siapa yang mau mengkritisi itu? Betul kan? Bang. Ibaratnya kan gini, kalau di kedokteran tuh kan objek mereka kan tubuh kita nih, tubuh fisik. Kalau tubuh mentalnya di psikologi. Yeah. Kalau misalnya ada penyakit tertentu yang datang, orang kedokteran akan cari kan, bagaimana mengatasinya kan. Mendiagnosa, mengatasi segala macam. Atau orang pertanian juga gitu. Kalau misalnya ada tiba-tiba hama kena padi kan mereka kan harus cari. Tugas mereka kan cari cara untuk mengatasi. Benar. Di mahasiswa kami juga harusnya kan begitu. Kalau negara ini mulai agak harusnya mereka makin gelisah gitu. Makin gak ada kegelisahan tuh nggak kelihatan. Nggak ada malah makin banyak velocity. Atau lagi ramai menjadi content creator kayaknya ya. Betul. Itu jadi ya tapi saya nggak menyerah sih. Saya masih yakin. Nah sebagai dosen apa yang dilakukan bang kira-kira menghadapi mahasiswa yang begini sekarang? Saya ngomporin mereka aja kalau di kelas bang. Oke. Saya saya bilang kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang nyeleneh, yang merugikan kita, kalau Anda demo, saya akan kasih kompensasi. Nggak apa-apa. Oke. Justru saya apresiasi. Baik. Oke. Di dalam acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kekurangan pemerintahannya adalah persoalan komunikasi pemerintah yang buruk. Seberapa penting komunikasi yang baik dari pemerintah untuk stabilitas sebuah negara, pendapat Abang? Penting sekali. Tadi kan sudah kita singgung. Di awal. Ada beberapa blunder yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang harus presiden sendiri yang
kemudian turun tangan ya. untuk menyelesaikan. Abang ingat nggak berawal dari mana kasus masalah komunikasi yang bermasalah dari aparatur pemerintah di awal-awal? Ini tebak-tebakan. Masih ingat nggak kira-kira? Masih ingat nggak kira-kira? Yang viral-viralnya di awal itu tahu nggak apa? Masih ingat nggak? Masalah es teh, Bang. Es teh? Iya, penjual es teh. Oh iya, Gus Miftah. Iya betul. Ya berawal dari situ kan? Betul. Ya. Saking banyaknya kemudian masalah jadi lupa semua. Iya betul. Ya. Padahal dia utusan presiden kan. Benar. Staf sus ya. Nah itu juga konsekuensi dari begitu banyak orang di sekeliling dia kan. Nggak bisa dia kontrol juga tuh. Beberapa menteri juga bikin pernyataan yang saling bertolak belakang segala macam. Nah, pentingnya komunikasi kan itu untuk menyampaikan maksud pemerintah. Betul. Pemerintah mungkin punya maksud yang baik gitu, dengan kebijakannya. Tapi kalau itu nggak dibungkus dengan penyampaian yang oke, kan masyarakat bisa mispersepsi. Iya. Bisa jadi apalagi kalau jadi dipelintir oleh pihak tertentu misalnya. Kan membuat masyarakat bisa terhasut segala macam, apalagi dengan masyarakat kita yang gampang termakan hoax kan. Makanya kemudian itu jadi persoalan dan sampai sekarang pun yang saya lihat setelah 6 bulan salah satu problemnya adalah problem komunikasi, nggak ada upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ini. Sekedar meminta maaf lah kesannya ya. Tuh ganti sekalian kan. Misalnya Bang Zain jadi juru bicara kan. Iya. Apakah kita kekurangan orang yang public speakingnya atau public humasnya, relationnya jelek kan enggak juga gitu. Betul. Enggak ada upaya, hanya kami minta maaf, kami akan berusaha untuk memperbaiki gitu. Di negara yang yang pemerintahnya akuntabel harusnya enggak begitu. Tunjukkan dong, memang saya concern dengan ini dan solusi dari saya. Kalau Abang lihat baik dari pola komunikasi dan pola manajemen pemerintahan sekarang ini sebetulnya ini kondisi yang terparah yang pernah Abang lihat atau memang dulu juga pernah yang seperti ini? Sampai kan trust masyarakat juga kan udah jaraknya udah kelihatan jauh ya antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan bisa saya katakan dari 20 content creator itu hampir separuhnya sudah mengkritisi kebijakan pemerintah. Yang dulunya dia nggak begitu. Sekarang ya? Iya. Kalau tadi Abang bilang kepercayaan masyarakat ya, ada yang unik nih. Faktanya, kalau dalam survei itu, kepercayaan masyarakat itu biasa diukur dengan indeks kepuasan atau survei kepuasan. Itu 80%, Bang. Masyarakat puas dengan rejim Prabowo Gibran. Itu yang digembar-gemborkan bahkan dipuji sama mantan Presiden Jokowi pada saat HUT Gerindra. Dia bilang pada saat awal menjabat, tingkat kepuasan masyarakat di zaman saya itu lebih rendah daripada Pak Prabowo. Tepuk tangan lah semua. Tapi mungkin karena setelah itu dia bilang hidup Jokowi, mungkin jadi akhirnya turun lagi kali ya. Setelah itu dia bilang gitu. Nah, itu kan jadi problem sebetulnya kan. Akhirnya problem metodologis. Yang kritis ini kan sebenarnya orang-orang kelas menengah, masyarakat sipil kelas menengah, urban, yang memang vokal. Betul. Gitu ya. Sementara mayoritas masyarakat kita kan di bawah. Makanya tadi ada ucapan presiden tuh kita nggak butuh orang pintar, ya dia butuhnya orang yang bodoh supaya ketika disurvei bilang puas supaya puasanya segitu Bang. Iya masuk akal itu, masuk akal. Ya kan masuk akal semua. Iya, benar. Baik, banyak yang bilang presiden dan wakil presiden kurang kompak dan bersinergi. Bahkan presiden lebih sering berdiskusi dengan ketua harian DPP Gerindra, Sukmi Dasko Ahmad dan sekretaris kabinet Lel Kotedi. Apa yang bisa dilihat dari sini? Ini pembahasan awal tadi, tapi lebih di dalamnya jadi statementnya. Nah, Prabowo Gibran itu kan sebetulnya pasangan yang bisa dibilang ya Prabowo mau nggak mau ambil itu. Supaya apa? Supaya nggak ada pilihan. Supaya dapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Supaya pada proses kemarin itu semua sumber daya yang masih bisa dikendalikan oleh Jokowi digunakan. Ini kejam bahasanya ya, kejam sebenarnya bahasanya. Kalau terlalu kejam nanti di-tit aja, sensor. Lanjut. Takutnya saya hilang pula nanti. Datangi oknum tak dikenal kan. Nah, sekarang kekuasaan kan berangsur-angsur tuh pindah dari mantan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Iya. Seberapa jauh dia butuh Gibran, kan sekarang implikasinya ke situ. Kan semakin enggak butuh juga. Makanya berani kan kumpulan purnawirawan itu
bikin rekomendasi salah satunya ganti Wapres. Gitu. Makanya kemudian ya kalau kita lihat presiden seringnya sama siapa, ya memang dianggap orang yang paling berpengaruh salah satunya sekarang wakil ketua DPR yang bernama Pak Sufmi Dasko itu kan. Dan apalagi dia ketua harian, salah satu orang tangan kanan atau pembisik juga nih berarti ya. Iya, tangan kanan. Tangan kanan ya. Kalau pembisik kan nggak tampil. Iya, nggak kelihatan ya. Ini tangan kanan memang orang yang dipercaya Pak Prabowo dan itu memang kelihatan di biasanya presiden kan di samping dia itu Wapres, Seskap atau beberapa menteri gitu kan. Nah, ini wakil ketua DPR-nya yang muncul sering. Kenapa nggak ketua DPR-nya kan gitu ya? Iya, kan? Betul, kalau misalnya merepresentasikan legislatif. Ya mungkin karena mereka satu partai juga gitu ya. Tapi ya dari situ memang mulai kelihatan juga sih bahwa tesis saya yang di depan tadi, pasangan Prabowo Gibran ini memang pada saat itu dipilih ya untuk mendapatkan supaya Pak Demul ini bisa all out gitu. Iya. Baik, oke, kita ke pertanyaan terakhir tapi sebelum nanti kita minta closing statement. Melihat ke depan, jika Bang Predik boleh memberikan satu rekomendasi strategi untuk 6 bulan ke depan, apa hal utama yang sebaiknya menjadi fokus dari kabinet Prabowo Gibran? Nah, kalau misalnya ini kamera sebelah sini. Kalau yang menjadi fokus, tentu menanggulangi berbagai masalah yang ada tadi, memperbaiki komunikasi pemerintah pada publik, memperbaiki proses pembuatan keputusan, jangan diam-diam lagi, libatkanlah rakyat, libatkanlah kita gitu ya. Kemudian juga lebih transparan lagi mengelola keuangan negara dan lebih adil lagi gitu ya dalam kalau ada tadi liputan Tempo yang melihat misalnya program atau mereka nyebutnya proyek bukan program ya, proyek MBG itu hanya untuk segelintir mereka, itu diperbaikilah. Itu hanya akan membuat rejimnya semakin nggak dipercaya. Nanti. Dan keuangan negara juga mungkin terseret-seret ya? Iya, dan sekarang kita memang kondisi keuangan negara kan termasuk yang ambisi ini, ibarat kita nggak punya uang tapi keinginan besar, ambisi besar tapi dompet nggak sesuai, kosong gitu. Memang di dompet ada ATM tapi ATM pun nggak ada isi rekeningnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu sih kondisi ini kalau dibiarkan terus bisa chaos kan masyarakat itu, apalagi kalau misalnya. Tapi kalau melihat, kalau melihat kondisi bahwa masyarakat ini udah terbiasa dengan kondisi ini dan ngerasa nggak ada yang harus dikritisi, mungkin nggak sih terjadi? Saya justru mengkhawatirkan mustahil chaos kayaknya gitu. Iya. Kita nggak pengen chaos juga, Bang. Selain memang kita percaya juga susah untuk mengarah ke situ. Karena apa? Karena warga kita tadi, yang kritis tadi. Warga kita yang ya, anak mudanya lebih suka velocity, yang juga apatis kan sama politik kan. Yang memang itu udah dikondisikan. Harusnya kan tugas negara itu kan, kalau Indonesia ya, tugas negara Indonesia kan 4. Salah satunya itu tujuan negara kita di konstitusi. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan nggak dikerjakan. Kenapa nggak dikerjakan? Supaya di pemilu bisa gampang dibodohin tadi ya. Gampang mengendalikannya, mengarahkannya pakai pansus. Baik. Oke, kita sudah di penghujung acara ini dan menarik sekali kalau ini kita bahas, kayaknya nggak ada habisnya ya. Tapi yang jelas saya katakan banyak kondisi-kondisi terbaru saat ini yang lebih kepada menggambarkan pemerintah saat ini agak jauh ya, nilai kepercayaan masyarakat itu cukup jauh, apalagi banyak kasus sekarang. Bahkan kalau kita tadi membahas tentang dua matahari yang tadi ya, matahari kembar tadi, kita melihat sekarang justru upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk misalnya memperkasuskan ijazah palsu dan lain sebagainya kan masih berlanjut kan. Apakah ini juga bagian dari manuver politik? Kita nggak tahu ya sampai ke arah sana, walaupun misalnya ada konsekuensi kebijakan ekonomi yang beliau ambil kalau seandainya terbukti kan seperti itu. Itu juga sebagian orang berharap-harap kayaknya ke sana gitu kan. Ya udah, kalau memang ternyata palsu, selesai ini perkara gitu kan. Berarti hutang yang dibuat sama beliau tanggung sendiri kan, kesannya begitu kan. Mau gimana ya kan udah menjabat juga 10 tahun kan. Benar. Nah, kembali kepada pertanyaan dasar kita tadi. Nah, kalau seandainya ada sistem alternatif yang mungkin bisa menggantikan, dari prediksi-prediksi abang tadi menyatakan bahwa ada juga sih persoalannya masalah personnya, orangnya.
dominan abang kemana kecenderungannya? Apakah memang mengambil opsi mengganti sistemnya atau tetap mempertahankan kombinasi dua kondisi ini? Kalau ini ceritanya kalau. Ya, itu nanya ya. Pertanyaannya adalah apakah orangnya atau sistemnya? Itu sama seperti pertanyaan telur dulu atau ayam dulu. Atau ayam duluan ya kan? Gak ada kan Bang. Jadi dua-duanya harus diganti. Kita itu 1998. Orang-orangnya kan kita ganti. Orang-orangnya kita ganti. Ada orang, ada sistem. 98 itu sebagian orangnya kita ganti, sistemnya juga sebagian sistemnya kita ganti. Hasilnya apa? Hasilnya kan balik lagi kan. Kita Bang Zain tadi bilang, kita mulai mengarah lagi kayak ke arah Orde Baru. Untuk melakukan transformasi yang betul-betul berubah, dua-duanya harus diganti, Bang. Orangnya itu harus berganti, baik elit maupun warganya. Elitnya itu ya harus kita gantilah. Jangan mereka lagi yang selama ini menikmati jabatan eksekutif, legislatif segala macam. Orangnya pun kayak gitu, jangan kayak kita lagi yang apatis, yang yang gak amanah segala macam ya. Ya, yang permisif sama politik uang segala macam, itu juga harus diganti, harus diciptakan warga yang kritis. Karena warga kritis adalah prasyarat dari demokrasi. Gitu. Sementara sistemnya juga begitu, sistem selama ini menguntungkan segmen tertentu dalam masyarakat kita. Siapa? Berikan celah itu ya. Ya, yang punya banyak uang. Baik. Maka harus dibuat sistem yang ya kalau bisa kita berdua bisa nyapres misalnya 2029 tanpa harus punya uang sekian M kan. Kalau kita mendaftar ke partai Bang, misalnya mau jadi calon kepala daerah, calon presiden, calon anggota DPR, yang ditanya mereka itu bukan apa visi Anda, apa program Anda, bagaimana masyarakat, citra Anda di masyarakat Anda gitu. Bukan isi kepala kita yang ditanya ya? Bukan isi kepala, tapi isi tas, isi dompet, isi rekening. Nah, makanya sistemnya pun harus diubah. Baik. Bang, mungkin terakhir sekali, harapan atau himbauan Abang ke mahasiswa, kaum terpelajar ini ke depan nih, seperti apa sikap yang harus dibangun agar kemudian kondisi perpolitikan kita ini lebih baik lah ke depan, pemerintahan juga lebih baik. Silakan Bang. Ya, kita mahasiswa itu adalah salah satu elemen dalam masyarakat yang paling dianggap bisa menjadi agen perubahan. Jika ada masalah, salah satu agen perubahannya adalah mahasiswa. Masalahnya adalah mahasiswa tidak bisa menjadi agen perubahan kalau mereka itu, yang ini kritik saya ya Bang, untuk sekarang mahasiswa, untuk aktivis, untuk orang-orang yang ada di gerakan, itu mereka makin sering nggak baca gitu. Makin ya senangnya makin lihat reel saja gitu. Selingnya makin jarang ke toko buku, baca buku segala macam. Mulailah kembali kayak aktivis zaman dulu ya. Mereka itu mengisi diri, banyak diskusi, mengorganisir diri, baru ketika ada kebijakan yang bermasalah, tunjukkan ekspresi sikap kritis itu, sehingga pemerintah bisa bisa gentar gitu, sehingga mereka tidak seenaknya bikin kebijakan gitu. Minimal check and balance-nya berjalan ya. Kita untuk menciptakan checks and balance, karena itu juga penting bagi negara demokrasi. Kalau sekarang, karena sekarang aktivisnya, mohon maaf ya, banyak juga aktivis yang tujuannya untuk uang aja. Bikin demo, tapi diajak ke dalam, diamplopin, udah selesai, bubar gitu. Nah itu banyak Bang terjadi. Nah itu kritik saya, itu hindarilah. Kenapa? Karena kita yang akan menanggung ini. Kalau kehidupan makin susah kan ya, kita makin nggak bahagia gitu kan. Maka pesan saya sih itu. Lalu selain itu adalah kita juga mulai menyadari kita ini warga negara. Kita bayar pajak, kita yang membiayai semua aktivitas pemerintah, sehingga kita punya hak untuk marah, punya hak untuk protes. Kalau Abang bilang tadi tanya apa yang positifnya, memang harusnya pemerintah membuat yang positif, sehingga yang perlu kita ucapkan ya yang take and give itu berasa ya harusnya ya. Jadi dalam ilmu sosial itu Bang, dalam ilmu politik, negara itu adalah hasil dari kontrak sosial. Kontrak sosial artinya kan sebetulnya posisinya equal antara negara dan warga. Negara ini nggak bisa ada kalau nggak ada warga. Kan kita yang bayar pajak ke negara supaya bisa beroperasi kan. Nah sebagai take and give yang Abang bilang tadi, harusnya negara juga bisa kasih perlindungan, kesejahteraan, pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Berasa jadinya ya. Baik Bang, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Jangan lupa, bukan tap-tap layar ya, subscribe, like, and share kami. Nanti ditayang di video YouTube kita, ada juga di Instagram dan di beberapa channel kita, ada TikTok ya,
ada Facebook juga, kita share di sana. Mudah-mudahan ini sekali lagi pertemuan kita dengan Bang Predik bukan pertemuan yang terakhir ya. Nanti next kita bisa bahas diskusi lagi yang lebih menarik karena beliau termasuk orang yang siap untuk memberikan analisa politiknya ya terhadap kondisi-kondisi kekinian. Bang Predik sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Kita akan jumpa lagi dan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Jen, mohon diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!